به نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان يوم الدين علينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Nasuhul Ibad. Tadi ada Syekh Muhammad Nawiyul Jawi Banten ini, sementara ini sebagai syarah daripada kitab Al-Munabihat Istidad Yaumil Ma'ad, susunan daripada Syekh bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim wa bi'ulum darani amin. Yang mana pada kesempatan terakhir kita sudah menyelesaikan bab perubahi, jadi wejangan-wejangan yang terdiri dari empat perkara. Kita sekarang masuk pada babul khumasi, yaitu mau'izah atau wejangan nasihat-nasihat yang terdiri dari 5 perkara. Wabi sabahun wa ishruna mau'izah, dan padanya pada bab ini terdapat 27 mau'izah, 27 nasihat. Sittatu akhbar, 6 berupa hadis Nabi SAW, wal baqi asar, dan sisanya adalah asar daripada sahabat atau tabi'in atau yang lain. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya ali Nabi SAW, diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man ahana aizalla khumsatan minan nas khosira khumsatan. Siapa yang menghina aizalla, yang meremehkan, merendahkan, khomsatan, 5 orang dari manusia, 5 kelompok dari manusia, khosiro khomsatan, maka dia akan rugi dalam 5 perkara. Ahlaka khomsata umur, berarti dia telah menghilangkan dari dirinya 5 perkara, atau terhalang dia daripada 5 perkara. Manistakhaffa bil ulama, orang yang menganggap remeh terhadap para orang alim atau ulama, bi'taraka ta'zimau, yang meninggalkan untuk memuliakan mereka, khusiraddin, dia akan rugi agamanya. Kenapa? Wa innahu ma'dinu syariat, sebab mereka itu adalah sumber syariat. Jadi enggak cukup orang itu belajar seperti orang-orang yang terlalu semangat itu, yang comot-comot ayat, comot-comot hadis, dipikir sudah apa. Kenapa pakai kita langsung kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak setuju? Cuma caranya kan bagaimana gitu. Kembali Quran dan Sunnah itu siapa bisa nafsirkan dulu, tafsirkan sendiri. Orang bahasa Arab saja kalau tidak belajar kan bisa tata bahasa Arab, nahu, sorong atau grammar. Dan di dunia barat pun sudah diakui. Yang terakhir ketika ramainya online kemarin itu, saya baca beberapa artikel tentang pendidikan. Itu mereka juga sendiri mengakui bahwa tidak bisa. Artinya teknologi ini cuma membantu saja. Artinya peran guru itu sulit untuk digantikan dengan teknologi itu. Mungkin kita belajar dari ini, tapi kan harus jelas gitu. Soalnya kemarin saya pernah singgung di YouTube itu, ada yang kadang-kadang keliru. Nah ini harus jelas sumbernya, dia belajar dari mana. Kalaupun dia umpama Habib Umar bin Hafidh di Hadramut, beliau mengadakan juga majelis-majelis beliau, itu kan jelas sanadnya. Habib Salim Syatri, kita lihat video-videonya. Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullah, ya, radhiyallahu anhu, orang-orang yang jelas sanadnya, artinya jelas. Syekh Muhammad Al-Maliki rahimahullah, ya, atau orang ulama-ulama yang memang sudah
kita paham lah kualitas ilmunya, itu lain. Jadi enggak main asal ngaji dari YouTube, ngaji dari Terus lucunya lagi dia merasa bisa berfatwa dan kemudian menyalahkan ulama-ulama yang sudah kali itu ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seperti itu. Allah yahdi yang jadi orang yang meremehkan ulama ya, mereka akan rugi daripada agama, sebab mereka itu sumber syariat. Jadi tidak bisa. Hatta penelitian modern pun yang namanya perannya guru itu secara umum, bukan hanya ulama tapi guru, itu tidak bisa digantikan dengan macam-macam alat meskipun secanggih apapun. Ya mungkin bisa untuk membantu media atau alat, tapi untuk menggantikan sepenuhnya peran guru itu tidak bisa. Kemudian manistaqafa bil umara, siapa yang menganggap remeh, menganggap ringan umara, pejabat atau pemerintahan, ya, pemimpin, al-muluk khasirat dunia, maka dia akan rugi dunianya. Karena mulatina ya yuratibuna umurad dunia wasimama bi'ainihim, sebab mereka itu yuratibuna umurad dunia, mereka lah yang mentertibkan urusan-urusan dunia, wazimamaha, dan juga tali kendali dunia, bi'ainihim, di tangan mereka. Kalau agama itu di tangan ulama, ya din dari, ya. Sedangkan dunia itu di tangan para umara. Ulama cuma bisa ngomong, khamr haram, ini haram, tapi nggak punya wewenang untuk legitimasi. Itu di tangannya umara. Dulu zaman Rasulullah SAW, setelah Rasul, ya ketika Rasul tentunya beliau penguasanya. Ya perkara agama, ya perkara dunia. Karena memang para anbiya itu diutus untuk maslahat dunia dan agama, untuk menyempurnakan dunia hasanah untuk mencapai akhirat hasanah. Itu tujuan para nabi diutus alaihissalam. Ya. Setelah Rasul wafat SAW, digantikan oleh khalifah. Namanya saja khalifah itu artinya pengganti. Khalifah itu pengganti. Makanya Sayyidina Abu Bakar disebut khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar wafat, menunjuk gantinya estafet kepada Sayyidina Umar. Ditunjuk langsung karena beliau merasa itu yang pantas. Ya. Akhirnya disebutlah Sayyidina Umar khalifati Rasulullah, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Nah, terus kemudian ya, Sayyidina Umar pernah berpidato, antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian adalah orang mukmin dan saya adalah amir kalian. Maka semenjak itu beliau dikenal dengan Amirul Mukminin. Itu yang beliau pertama kali yang pakai gelar Amirul Mukminin. Coba anda kita manggil Sayyidina Utsman itu harusnya khalifati Rasulullah. Sayyidina Ali khalifati Rasulullah. Pengganti dari penggantinya Kanjeng Nabi. Terus masalahnya Khulafaur Rasyidin ini radhiyallahu anhum, dia dijangkepi dengan Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Hasan itu 6 bulan cuma memerintah. Dan Rasul mengatakan al-khulafa ba'di salasuna sanah. Khalifah setelah itu 30 tahun. Kata Rasul, khalifah yang Rasyidah setelah saya yang dipimpin oleh itu 30 tahun. Makanya 30 tahun ini tidak genap. Ini 29 tahun kurang 6 bulan digenapi dengan Sayyidina Hasan. Sehingga makanya Sayyidina Hasan lebih baik beliau mundur, karena beliau tidak mau masuk ke zaman berikutnya. Karena setelah khalifah 30 tahun kata Rasulullah, summa ba'da dzalika mulkan atutan, yakunu mulkan atutan, atau mulkan atutan. Kemudian setelah khalifah 30 tahun ini akan terjadi kerajaan yang menggigit, atau penguasa yang menggigit. Menggigit ada yang menafsirkan dua, menjadikan kekuasaan itu cuma pada segelintir kroni-kroninya. Ada yang mengatakan menggigit maknanya zalim. Maka Sayyidina Hasan tidak mau menjadi bagian dari itu, maka beliau mundur. Kemudian Islah Muawiyah bin Abi Sufyan itu yang jadi pemimpin didamaikan. Karena Muawiyah juga banyak pendukungnya di Syam, karena dia lama jadi gubernur di Syam, banyak yang ngefans sama Muawiyah. Ini sama Sayyidina Hasan juga banyak pengikutnya, sehingga supaya daripada tukaran ini Sayyidina Hasan mundur. Maka tahun itu disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan itu yang Rasul bilang, inna ibni hadza sayyidun, sungguh putraku ini ketika memangku jenazah ini adalah sayyid. Wa sayyidullah bainal fi'atain 'azimat minal muslimin, dan Allah akan mendamaikan berkat putraku ini dua kelompok yang besar dari muslimin. Rasul yang mengatakan dua kelompok itu sama-sama
Muslim, mukminin, Muslim. Rasul sudah mengatakan ini kafir, yang satunya Muslim. Maka kalau ada orang yang berani mengkafirkan salah satu dari dua kelompok ini, berarti dia lebih pintar dari Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan bainal fi'ataini azimataini minal muslimin. Rasul mengatakan dua kelompok itu sama-sama Muslim. Permasalahannya ini tentang Umar ya, supaya tidak salah paham definisi Umar. Saya ingin menjelaskan ini. Poinnya di Umar ini. Setelah 4 khulafaur Rasyidin ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, ditambah Sayyidina Hasan, berikutnya yang populer yaitu empat ini. Memang Sayyidina Hasan mungkin senior di bawah mereka, junior di bawah mereka. 4 khalifah ini radhiyallahu anhum, ini disebut ya sekitar khulafaur Rasyidin. Ini mereka ya ulama ya umaro. Jadi mereka alim ya umaro. Orang Jawa bilang rojo pandito. Ya rojo ya pandito, ya pemimpin ya ulama. Jadi 4 ini alim juga ulama ya umaro, 4-4-nya. Setelah 4-4 ini wafat sudah ada zaman itu, bergantilah umaro saja tanpa ulama. Mereka kepemimpinan tapi dia bukan ulama. Nah, maka semenjak itu terpisahlah antara umaro dan ulama. Tapi ulama pada zaman itu dikejar oleh Umar, mereka lari, masih menunjukkan keagungan ilmu sehingga mereka lari, dikejar bukan makin makin lari, bukan makin menjilat pada Umar ini makin lari. Akhirnya kerepotan si Umar ini mencari ulama ini. Dan di sisi lain orang-orang yang di bawahnya melihat betapa agungnya ilmu sehingga para ulama ini dicari oleh para Umar pada zaman itu. Nah, mulailah generasi berikutnya menganggap oh ilmu itu berarti agung. Hanya mereka menuntut ilmu cuma untuk mendapatkan. Maka bergantilah generasi. Sampai zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adilnya kayak gitu, walaupun pemerintahnya cuma 2 tahun setengah. Yang adilnya kayak gitu. Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pun Sayyidina Hasan Basri itu jaga jarak. Setelah Umar bin Abdul Aziz naik jadi khalifah, ya, para tabiin yang lain itu jaga jarak dengan Khalifah Umar. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini ya ulama ya Umar juga, soleh, alim, dan juga zuhud pada dunia sufi, seorang aulia, seorang solihin. Itu pun masih jaga jarak. Itu pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz bin Dhaniyah. Karena takut fitnahnya akan cepat fitnah. Jadi seperti itu. Jadi dulu yang khutbah Jumat, yang jadi imam itu ya khalifahnya Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Umar ya Sayyidina Umar ya dia. Karena ya ulama ya Umar. Tapi semenjak 4 zaman awal itu sudah hilang, makanya ulama sendiri, Umar sendiri. Ini yang repot. Kadang ulamanya ya ngalor, ulamanya apa? Umarnya ngidul, ulamanya ngalor. Kadang tidak cocok ulamanya untuk melegitimasi dia, umarnya hanya dibelilah ulamanya. Dan celakanya ulamanya mau. Hanya repot. Ya. Jadi sekarang ini yang umaroknya tidak tahu gimana adabnya jadi umarok, yang rakyatnya dan ulamanya tidak tahu adabnya jadi ulama. Jadi kacau sudah sekarang ini. Sudah kacau, tidak ada yang kena dipilih sebenarnya. Cuma yang dipilih ya yang jelek di antara yang terjelek itu. Iya, artinya mereka tuh lebih baik. Bukan itu, karena rusaknya zaman tadi. Karena banyaknya fitnah sehingga orang Umar itu tidak mau secara langsung terjun kepada itu. Karena memang sudah berbeda kan, ulamanya dan Umarnya sudah berbeda. Kecuali ketika mereka bersatu yaitu ya alhamdulillah ya ulama ya Umar, tapi ya itu jarang. Bagi zaman yang rusak ini dikatakan sudah fitnah akhir zaman ini. Sudah muncul semua yang dikatakan oleh Rasulullah, yukhwanul amin, yu'tamanul khain, yang amanat dianggap khianat, yang khianat dianggap amanat. Itu semua sudah muncul yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan ulamanya itu dikatakan ketika zaman fitnah itu ya, syarru man tahta adimis sama.
Ulama itu sudah sejelek-jeleknya makhluk yang ada di bawah kolong langit ketika itu. Itu saking rusaknya zaman. Dari mereka fitnah itu muncul dan kembali fitnah itu kepada mereka. Artinya ya mereka tidak ikut urusan itu politik itu sebab ya itu tadi. Karena politik kan identik dengan syahwat itu. Kalau mereka terjun di situ berarti ada pemihakan antara kepada satu kelompok pada kelompok lain. Sedangkan ulama ini kan punyanya umat, dia harus melayani siapa saja dengan sama. Khawatirnya itu netralitas ulama ketika dia terjun ke situ dia yang betul tuh ya dia membina lah orang-orang yang baik yang itu nanti akan jadi pemimpin, harusnya begitu. Sekarang kan tidak. Ulamanya cuma dijadikan pemungut suara. Ulamanya cuma dijadikan legitimasi. Kalau mau pemilu saja datanglah ke pondok pesantren macam-macam. Supaya meraup suara. Ya Anda biasa tidak bicara bulan, tidak bicara bulan, semuanya sama. Tidak kena dibeli. Semuanya. Walaupun lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Pemimpin zalim lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Lebih baik daripada tidak. Kita lihat negara yang di situ kacau. Gimana? Ibadah juga tidak bisa tenang di situ, kita mau ibadah mau apa. Makanya kata Rasulullah, ad-dinu wal mulku tau'aman. Kata Imam Ghazali di Ihya itu. Dia tertulis kesimpulan beliau ya, bahwa agama dan kekuasaan itu ibarat dua anak kembar. Ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua anak kembar. Ad-dinu ussun. Agama itu pondasi. Sedangkan kekuasaan itu ibarat pagar. Jadi kalau ada pohon, ya, pohonnya itu ya rakyat, ya negara, apa itu semua itu pohonnya. Dasarnya itu agama. Yang menjaga melindungi semua ini adalah kekuasaan. Jadi agama itu ibarat pondasi, kekuasaan itu ibarat pagar. Kata Imam Ghazali, siapa yang tidak punya pondasi dia bakal roboh. Siapa yang tidak punya pagar, tidak punya penjaga, dia akan juga akan dirongrong, akan hancur, akan lemah. Tidak ada yang jaga. Jadi ad-dinu ussun wal mulku harisun, kata Imam Ghazali di Ihya. Ad-dinu ussun wal mulku harisun. Agama itu pondasi dan kekuasaan itu ibarat haris, penjaga. Nah, dua-duanya harus sinkron. Pondasinya juga harus kuat, penjaganya juga. Jangan penjaganya malah jadi pagar makan tanaman, ini repot. Kalau umaroknya jadi pagar makan tanaman, ini repot. Ditunggu saja kehancuran. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, dua sinfani, dua kelompok dari manusia ini, jika solahan nas. Kalau dua-duanya baik, manusia jadi semua baik. Kalau dua-duanya jelek, maka manusia pun baik jelek. Al ulama wal umarok, ulama semua. Dan dikatakan sejelek-jeleknya ulama adalah yang mendatangi umaro, dan sebagus-bagusnya umaro adalah yang mendatangi ulama. Kemudian kalau dia ingin tahu tentang nasihat kepada penguasa, Imam Ghazali itu menyusun satu kitab khusus tentang nasihat pada penguasa. Namanya At-Tibrul Masbuk. Ini nasail umara wal muluk. Beliau menyusun satu namanya At-Tibrul Masbuk. Itu khusus tentang nasihat beliau Imam Ghazali kepada para penguasa. Harusnya baca itu dulu, kalau belum lolos itu nggak bisa jadi harusnya. Terang orang karu-karuan ya, kita minta selamat saja. Ya masih untung ada pemimpin, jadi masih terjaga stabilitas sehingga kita bisa jamaah ya. Ya jelek juga kalau kita tidak ada suatu yang sistem yang ada pemimpin ya. Walaupun toh yang jelek di antara yang terjelek. Ya siapa saja, karena zamannya sudah begini, zaman fitnah. Yang naik itu, jangankan tadi sudah saya bilang, jangankan umarohnya, ulamanya sampai disebut Rasulullah zaman itu, yang paling jelek di muka bumi itu ulamanya. Ya Alhamdulillah, karena dari mereka fitnah itu muncul. Maka harus juga hati-hati. Ya, maka harus bagaimana kita sekarang? Ya harus memilih.
Kata Rasulullah, duduklah kamu kepada ulama, orang alim yang menyerumu dari keraguan-raguan kepada keyakinan, menyerumu dari permusuhan kepada kasih sayang satu sama lain, menyerumu kepada dari mulai perpecahan kepada persatuan. Itu ciri-cirinya. Menyerumu daripada cinta dunia kepada cinta akhirat. Itu ciri-ciri ulama yang kata Rasulullah disuruh kita duduk kepada mereka. Kita harus hati-hati. Karena jangankan umaroknya, ulamanya sampai disebut paling jeleknya makhluk di atas muka bumi ketika zaman akhir. Alhamdulillah min dzalik. Ini kita berhenti lama di sini karena memang kita ya prihatin saja. Kondisi zaman ini kondisi macam kejadian pancaroba-nya. Kita cuma bisa bicara ya. Kalau ada hati nurani yang masih ya orang bisa menilai. Ya, orang itu tidak akan bingung kalau dia punya pegangan. Tapi kalau tidak punya pegangan ilmu, bagi akhir zaman ini sudah dia akan terombang-ambingkan oleh fitnah zaman. Waliyadzubillah. Wa man istaqama bil jiran, wa man istaqama bil umara khosira dunia. Jadi siapa yang dia meremehkan para pemimpin, maka dia akan rugi dunianya. Karena pemimpin itulah yang menjamin daripada tertibnya perkara duniawi. Perkara duniawi itu yang mengatur adalah pemimpin tadi. Wanisaqama bil jiran, siapa yang menganggap remeh tetangga, ayat al-mujawilin bil masakin min jamil jihad, itu al-mujawilin orang-orang yang berdekatan bil masakin dalam tempat tinggal min jamil jihad dari seluruh arah. Bahkan sampai ada yang menghitung tetangga itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping kanan, 40 ke samping kiri. 40 rumah, kan? Ya dulu tidak ada sekat-sekat gitu ya. Ya artinya saking besarnya tetangga itu sampai Rasul membatasi 40 rumah. Jadi ke seluruh arah. Khosirul manafi. Jadi siapa yang menganggap remeh tetangga, dia akan rugi akan manfaat. Dia merugi daripada manfaat-manfaat. Ay al-khairat, ini kebaikan. Ay alati yutawassul biha ilal matlub, ini kebaikan yang bisa menyampaikan dia kepada apa yang dicari. Waruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la yu'minu 'abdun, tidak beriman seorang hamba, hatta yuhibba li jari, sampai dia menyukai bagi tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri." Riwayat Imam Muslim. Tidak beriman, ini maksudnya tidak beriman secara sempurna. Seorang hamba sampai dia menyukai untuk tetangganya apa yang dia sukai untuk dirinya. Riwayat Muslim. Waruwiya Anna Rasulullah Rasul bersabda, "Inna Allah Ta'ala yuhibbur rajula." Allah Ta'ala itu menyukai orang yang lahu jaru sau'in, yang mana orang tadi memiliki tetangga yang buruk, yu'zihi, tetangga itu mengganggu dia, fayasbiru ala adahu, lalu orang itu bersabar atas gangguan tetangganya, wa yahtasibuhu, dia mencari pahala dengan gangguan, dengan bersabar tadi, hatta yakfiyahu Allah bihayatin aw mautin, sampai Allah mencukupi dia dari kejahatan tetangganya itu dengan kehidupan atau kematian. Kematiannya adalah satu ini. Imam Bukhari. Menisaqaw bil aqriba, siapa yang mengentengkan, menghina mengentengkan akribat kerabat minal arham, daripada rahimnya, khosirul mawaddah, maka dia akan merugi daripada kecintaan. Ay ahlaka mahabbatum, berarti dia membinasakan rasa cinta keluarganya kepada dia. Dia meremehkan kerabat, ya orang juga akan malas kepada dia, karena dia tidak menganggap. Munisaqaw bi ahli, siapa yang meremehkan istrinya, ay zaujati, khosirati bal ma'isyah, maka dia akan merugi bagusnya penghidupan di dunia. Ini sini tukaran, jadi nggak ada bagusnya penghidupan di dunia. Ailatatul maksab ala dia isu bisa yani kenikmatan maksab, kenikmatan hasil usaha jerih payah di dunia yang mana dia hidup karena sebabnya. Karena percuma dia punya apa, tapi dia anggap remeh saja menjadi penyebab. Ya walaupun punya macam-macam, kalau rumah tangganya macam itu, ya bukan baiti jannati. Rasulullah itu
SAW bersabda baiti jannati, pada rumah beliau itu cuma 4,5 meter kali 4,5 meter kali 3 meter rumah beliau. Terus beliau mengatakan baiti jannati, surga macam apa 4,5 meter? Artinya bukan itu berarti ukurannya. Itu beliau mengatakan baiti jannati. Mudah-mudahan kita dilindungi dari 5 macam kerugian itu. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul tsaniyah, dan satu poin sebelum saya berpindah ke sini, itu tadi salah satu apa di riwayat Muslim tadi kan tentang tetangga ya. Jadi tidak beriman seorang secara sempurna sampai dia menyukai, mencintai untuk tetangganya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Dan ini saya teringat kepada hadis yang lain, itu tentang solusi daripada fitnah akhir zaman itu ada 2. Setelah Rasulullah menyebutkan tentang gelapnya fitnah yang akan menerpa umat ini, kemudian kata Rasulullah, saking gelapnya fitnah, kemudian ada orang mengatakan hadi, oh ini rupanya fitnah yang akan membinasakan umat ini. Lalu ternyata fitnah itu tersingkap. Fitnah itu akhirnya kalau dihubungkan dengan akhir zaman, fitnah itu adalah segala kejadian yang mengikis kita punya iman, atau bahkan naudzubillah mencampur kita punya iman. Masuk corona apa ini? Fitnah corona ini termasuk fitnah akhir zaman. Apa saja? Peperangan, kerusuhan, macam-macam yang menyebabkan kita ini. Kan hanya di situ orang iman, orang diuji. Takut pada dia tanpa meremehkan penyakitnya, lebih takut pada penyakit tanpa takut pada Allah Ta'ala. Dan diuji iman orang itu. Ini termasuk fitnah akhir zaman. Macam-macam kejadian, pokoknya segala kejadian di akhir zaman ini yang menguji kita punya iman, bahkan bisa mengikis kita punya keimanan. Itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah akhir zaman. Dan fitnah kalau dihubungkan dengan akhir zaman itu, sebab ada lagi bahasa fitnah di Quran, al-fitnah itu asyadul qatl. Fitnah yang dimaksud itu adalah kesyirikan. Jadi fitnah di Al-Quran itu maknanya adalah kerusakan. Kalau fitnah di Al-Quran, sebagian ayat kerusakan yang dimaksud itu adalah kerusakan iman, yaitu syirik tadi dan sebagainya. Itu fitnah dalam bahasa Quran. Dan fitnah dalam bahasa antara laki-laki, hubungan laki-laki dan perempuan, fitnah itu adalah zina atau yang mendekati zina. Itu kalau fitnah kalau dibahas dalam masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi harus paham istilah ini. Jadi Rasul menyebutkan di dalam riwayat dari Abdullah bin Amr bin As itu gelapnya fitnah akhir zaman sampai ada orang menyangka, oh inilah fitnah yang dimaksud, terus hilang. Terus timbul lagi fitnah, oh ini hati. Kata orang ini mungkin yang dimaksud, terus hilang lagi fitnah. Maka kata Rasulullah, siapa yang kepingin dia selamat pada zaman itu, hendaknya ya maka hendaknya tidak mati seorang dari mereka kecuali dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, antaqiya ilan nasma tuhibbu an tutailai. Jadi kau mau perlakukan orang lain seperti apa yang kau suka diperlakukan pada dirimu sendiri. Ini 2 solusi dari Rasulullah SAW untuk selamat dari fitnah akhir zaman. Pertama, menjaga iman. Yang menjaga iman tentunya salah satu ya dengan ilmu ini. Dengan kita mengaji, kita kan kita sudah pernah sampaikan cara menguatkan iman itu kata Habibullah ada 3. Tafakur kepada alam semesta ini, kepada diri kita. Kalau tidak bisa secara langsung, maka tafakur melalui ayat-ayat Quran, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya jalan pintasnya ya hadir di majlis-majlis seperti ini. Karena tidak mungkin mau kita tafakur sendiri. Ya, boro-boro kita mau tafakur sendiri tidak bisa. Ya, mau buka Quran sendiri yang nanti kadang. Ya cara pintasnya tafakur melalui ayat Quran, hadis itu ya. Ketika kita hadir di majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, itu memperkuat keimanan. Selain tafakur secara langsung. Yang ketiga, memaksakan diri untuk istiqomah dalam amal ketaatan itu. Itu cara memperkuat keimanan. Jadi pertama solusinya untuk fitnah akhir zaman itu ada iman, menjaga iman dengan macam-macam cara tadi itu. Yang kedua, memperlakukan orang lain seperti apa yang kita suka untuk diperlakukan kepada diri kita. Dan itu pokoknya ilmu. Saya sering membawakan riwayat ini di Ihya, dinukil oleh Imam Ghazali. Ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah alimna gharaibal ilm. Wahai Rasulullah, ajarkan aku tentang ilmu yang aneh-aneh. Kata si orang.
Ajarkan aku ilmu yang aneh-aneh. Kalau ma fa'alta bi rasul ilm, apa yang kau sudah lakukan terhadap pokoknya ilmu? Kata Rasul, bertanya balik orang, apa yang kau sudah lakukan pada pokoknya ilmu? Kau minta diajari ilmu yang aneh? Kau sudah lakukan enggak pokoknya ilmu? Maka dia tanya lagi, "Wa ma rasul, apa pokoknya ilmu ya Rasulullah?" Ini kata kita ini, pokoknya ilmu udah ngerti, mau minta ajar ilmu yang aneh-aneh. Pokoknya ilmu itu kau tahu kenal Allah enggak, kata Rasul. Kenal ya Rasul. Apa yang kau perbuat berdasarkan apa yang kau berbuat dari amalan perbuatan yang berdasarkan pengetahuanmu kepada Allah SWT. Qala masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Kau tahu enggak kematian bakal datang? Oh, tahu ya Rasul. Apa yang kau amalkan untuk itu? Qala masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Ya, sekedarnya masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Ya sudah. Nah, kemudian kau sekarang pulang. Kau perbaiki dua itu dulu. Nanti datang lagi saya ajarkan ilmu yang aneh. Terus datang lagi orang itu dalam riwayat yang lain. Rasul menyuruh orang itu, kau letakkan tanganmu di dalam dada atau hatimu. Kau letakkan tanganmu dan kau rasakan apa yang tidak nyaman bagi dirimu, jangan kau perlakukan kepada orang lain. Apa yang kau suka untuk dirimu, kau senang untuk dirimu, kau lakukan kepada orang. Kau pulang itu, kau amalkan dulu itu pokoknya ilmu, nanti kau datang lagi saya ajarkan ilmu yang aneh-aneh. Kata Rasul. Itu termasuk pokoknya ilmu. Kemudian maqala as-saniyah. Maqala yang kedua, qala Nabi SAW. Ini, saya di zaman ala ummati ini sudah datang, sudah terjadi semua. Saya di zaman ummati, saya di zaman ummati, saya di zaman. Rasul sering akan datang satu zaman pada umat, akan datang satu zaman pada umat, akan datang satu zaman. Sudah terjadi semua. Cuma ini antisipasi, bukan sekedar kita goleng-goleng kepala ya. Artinya kita antisipasi lah. Rasul kan memberitahu ini maksudnya bukan sekedar untuk diratapi, tapi paling tidak kita menjadi imunitas bagi diri kita sendiri dari fitnah akhir zaman. Orang lebih takut imunisasi fisik ya, daripada imannya tidak diurus, imunnya yang diurus. Walaupun penting juga. Kalau nggak sehat dia nggak bisa ibadah. Kemudian apa kata Rasul? Akan datang satu zaman atas umatku. Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Mereka orang pada zaman itu mencintai 5 perkara tapi lupa kepada 5 perkara. Apa itu? Yuhibbuna dunia, mereka cinta kepada dunia, fayastaghiluna biha. Dan mereka sibuk dengan dunia ini. Wa yansawna al-uqbah. Mereka lupa akan uqbah. Uqbah itu dari kata akibah. Akibah itu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akibat, kesudahan. Uqbah itu maksudnya yang paling mentok, yang paling sudah. Itu akhirat maksudnya. Jadi mereka terlalu cinta pada dunia sehingga lupa akan akhirat. Itu penyakitnya zaman sekarang. Wa yatrukunal amal lil akhirah, sehingga mereka tandanya mereka lupa akhirat apa? Mereka lupa untuk beramal untuk akhiratnya. Ya. Itu tadi saya sering menukil perkataan Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah itu. Saya bahasakan begini, orang itu kalau diberi pilihan antara dia kaya dan makmur hidupnya 1 tahun sama 2 tahun, kira-kira pasti milih yang 2 tahun. Kalau dia diberi pilihan, dia makmur, kaya, cukup lah hidupnya macam-macam, sehat, 5 tahun sama 10 tahun, pasti dia milih yang 10 tahun. Kaya dan berkuasa 5 tahun dengan 10 tahun, dia pasti akan milih yang 10 tahun. Kalau disuruh pilih 20 tahun sama 30, pasti dia milih yang lebih lama. Ya, kalau disuruh pilih kamu kaya dan berkuasa, dijadikan kaya, kuasa, berkuasa 20 tahun atau 50 tahun, pasti dia akan milih 20. Kenapa kita tidak milih kaya yang selama-lamanya di akhirat? Ya. Sedangkan kita cuma disuruh pilih 10 sama 20 tahun, pasti milih 20 tahun. Nah, kenapa tidak milih yang selama-lamanya?
Kita bisa ongso-ongso bisa capek, banting tulang, kepala jadi kaki, kepala peras keringat. Ya, peras keringat, banting tulang, macam-macam. Dan bahasanya begitu, sampai tulangnya dibanting. Banting tulang itu peribahasa. Saking anunya kepala jadi kepala, jadi kaki. Itu saking nemennya sama dunia. Bisa, untuk urusan dunia kita bisa seperti itu. Tapi untuk urusan akhirat kita kadang-kadang seadanya. Kita seadanya. Kemudian jadi itu 5, dia terlalu cinta pada yang 5, lupa kepada yang 5. Dia terlalu cinta pada dunia, lupa kepada akhirat. Nah, yang bagus itu adalah yaitu niat mencari dunia tapi di dunia hasanah. Dunia yang baik yang menolong dia untuk akhirat. Apa dunia hasanah itu? Macam-macam ahli tafsir menafsirkan dunia hasanah itu diantaranya ilmu yang bermanfaat, harta yang baik yang mengarahkan orang kepada kebaikan, istri yang soleha, anak yang soleh-soleha, itu fit dunia hasanah, itu termasuk fit dunia hasanah yang menunjang fil akhirati hasanah. Tapi cirinya orang itu mencari dunia itu dengan niat baik, cirinya juga bukan sekedar niat. Dia setelah dia dapat, dia dibuktikan dia memang menggunakan hartanya untuk kebaikan, untuk macam-macam, untuk ilmu, untuk amal, untuk itu bukti, bukan sekedar niat atau ya kayak tugali. Niat aja ya. Banyak yang bisa. Kemudian mereka yuhibbunad dur wa yansawnal kubur. Mereka terlalu cinta pada rumah mereka yang sekarang. Fa istaqiluna bi zinatiha. Maka mereka sibuk untuk menghias rumah, bagi mau rioyo, dicat macam-macam. Wa yansawnal kubur, tapi mereka lupa kuburan, yang itu rumah mereka nanti, rumah masa depannya. Jadi mereka terlalu ingat pada rumah yang sekarang, lupa akan rumah kuburan. Yatrukunal amal di tanwir, mereka meninggalkan amal untuk menerangi kuburnya. Wa yuhibbunal mal, mereka terlalu mencintai harta. Fa yastaghiluna bi jam'i, sehingga mereka sibuk untuk mengumpulkannya. Wa yansawnal hisab, tapi mereka lupa akan hisab, lupa akan perhitungan nanti di hadapan Allah. Yaghfuluna an hisabillah, lalai akan perhitungan Allah Ta'ala iyahu kepada mereka bihi dengan harta tadi. Fainal mala halaluhu hisabun wa haramuhu adab iqabun. Sebab harta itu halalnya hisab, haramnya adalah azab. Jadi harta itu halalnya hisab, haramnya azab. Karena dunia itu ada 3. Seperti yang kita sudah pernah bahas, ini ringkasan daripada di Ihya Imam Ghazali. Dunia itu kata Imam Ghazali adalah segala kita sandang, yang kita alami, yang kita pakai, yang kita sebelum kita mati itu dunia. Termasuk ini kita duduk ini dunia. Sebelum kita mati itu hanya dunia. Cuma Imam Ghazali mengatakan dunia itu ada 3. Ada yang bisa dibawa ke akhirat langsung. Itu ilmu dan amal. Seperti kita duduk majelis ilmu, kita sholat subuh gitu. Itu insya Allah bisa langsung dibawa ke akhirat. Itu dunia yang langsung bisa dibawa ke akhirat. Ada dunia yang kedua, yang itu dia tidak bisa dibawa ke akhirat, tapi dia menolong untuk menghasilkan sesuatu bisa dibawa ke akhirat. Dia apa? Sandang, pangan, papan secukupnya, makan secukupnya, pakaian secukupnya. Itu tidak ada hisabnya kalau secukupnya. Yang ketiga, ini dunia yang tercela, yaitu berlebihan dalam 3 perkara tadi. Sandang, pangan, papan itu lalu berlebihan. Nah, berlebihan ini 2 kemungkinan. Dia dapat dari halal, akan jadi perkara, yani pertanyaan Allah. Dia dapat dari haram, akan jadi siksanya Allah. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya, ini jawabannya persis seperti itu. Ya Imam, tolong sifatnya untuk kami dunia, katanya. Kata Sayyidina Ali, kau mau sifat yang panjang apa sifat yang pendek? Bilang saya mau sifat yang pendek. Kemudian disebutkan dunia itu halaluha hisab wa haramuha azab. Itu sifat yang pendek dari dunia. Halalnya jadi hisab, haramnya jadi azab. Ya'udzubillah. Wa yuhibbunal iyal, mereka terlalu mencintai keluarga. Ai ahlal bait wa yansawnal hur, lalu mereka lupakan bidadari surga, fil jinan di surga. Wa yuhibbunan nafas, ini mereka lupa beramal untuk menggapai bidadari sebagai kenikmatan di surga. Yuhibbunan nafas wa yansawnallah, mereka terlalu cinta pada nafas, pada nafsunya, dirinya, lalu mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayat tabi'u murada anfusihim, yani mereka mengikuti maksud atau tujuan daripada nafsu mereka. Wa yatrukuna awamilullah, lalu mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Hum minni bura'a, kata Rasulullah.
Mereka itu orang yang 5 tadi, naudzubillah, orang yang 5 perkara tadi ini dia lakukan 5 perkara tadi. Minni buro'a, orang itu berlepas diri dari saya, kata Rasulullah. Orang itu berlepas diri dari saya. Aibu ada jauh dari saya. Wa ana minhum bari, dan saya pun berlepas diri dari 5 orang macam tadi. 5 macam orang tadi, kata Rasul, saya berlepas diri dari 5 orang. Naudzubillah min dzalik, pahit. Ini pahit. Ini saya jauh dari 5 orang. Gimana kita mau mendapatkan syafaat? Ya. Syafaat itu sekedar menambal apa yang kurang. Saya mengulang perkataannya itu, Allah yarhamu Zainuddin M. Dulu kata beliau, syafaat itu katanya ibarat kita punya sarungnya itu ada lubang, kita ditempel dengan syafaat. Dan tidak punya sarung yang mau ditambal apa? Gitu. Yang punya sarung itu sholat kita kurang khusyuknya, kurang ininya, kurang itunya, itu ditambal pakai syafaat. Ini sarung tidak punya, apa yang mau ditambal? Jangan dikit-dikit cukup syafaat, nanti cukup. Ya bagus ya, siapa yang beriman terhadap syafaat, tapi cara salah pasang imannya pada syafaat itu salah pasangnya, cuma ngadil-ngadil syafaat. Amal tidak mau, jadi orang males. Ibarat kerja ya kan, maunya kaya, tapi gak mau susah payah. Ini kan ibaratnya begitu. Ini mimpi. Coba dia disuruh masalah dunia ya, sudah kamu duduk saja di rumah, tidak usah. Dia pasti tidak terima, tidak bisa, kita harus begini. Jadi dalam masalah akhirat nanti belum dapat hidayah. Jadi kata ulama, sebagaimana rezeki dunia itu ada sababnya, rezeki batin itu berupa hidayah itu ada sababnya. Jangan belum dapat hidayah, tapi hidayahnya tidak dikejar. Tempatnya hidayah itu ya di sini. Ya kan di majlis-majlis kebaikan, kita hadir majlis kebaikan, kan pasti akan terbercak di hati kita niat-niat baik. Oh, saya nanti pulang mau ini. Itu hidayah dijemput, bukan belum dapat hidayah. Giliran rezeki zahir yang dia makan, dia tidak mau, tidak ikhtiar itu tidak mau. Coba kamu di rumah saja, tidak mau, tidak bisa, kita harus ini. Anjir, ini kan aneh pola pikir. Jadi kita ini sebetulnya tanpa terasa ini kita sakit sebetulnya. Banyak kita ini sakit. Menurut para aulia ya, para aulia usul ini kita sakit karena pola pikir kita mengutamakan dunia atas akhirat. Itu pola pikir sakit. Pola pikir yang sakit. Makanya para sufi itu sering saya ulang. Jadi Ihya itu disebutkan juga oleh Imam Ghazali. Para sufi itu mengatakan kalau seandainya dunia ini khazaf, terbuat daripada kerewek, dan terbuat daripada emas, dan dia mimpi, dan akhirat itu adalah kereweng, khazaf, benda yang terbuat dari gerabah tanah liat, tapi itu nyata, pasti orang yang sehat lebih milih gerabah atau benda dari tanah liat tadi yang nyata daripada emas tapi mimpi. Lah bagaimana sedangkan dunia ini kereweng tapi mimpi, akhirat itu emas tapi nyata. Kata para sufi begitu. Ya kan? Seandainya orang disuruh, kata Zainuddin itu dulu, Allah yarhamu juga pernah bilang gitu. Kamu lebih baik mana? Kamu makan roti ngimpi apa bohong, singgung tapi nyata? Ya lebih baik. Ibaratnya begitu. Lah dunia itu ibaratnya roti tapi nyata. Dunia itu ibaratnya bohong tapi mimpi, sedangkan akhirat itu roti tapi nyata. Atau dunia itu padahal hakikatnya dunia itu kereweng tapi mimpi, dan akhirat itu emas dan nyata. Tapi kita lebih milih yang kereweng dan mimpi tadi. Jadi ini menunjukkan pola pikir kita sakit kita sebetulnya. Cuma nggak terasa. Ya, kalau terasa ini RSJ ini penuh rumah sakit jiwa. Kalau kita terasa semua sakit. Makanya Imam Ghazali itu disebut sebagai Tabibul Qulub, dokternya hati. Iya. Al-Maqalatul Thalitha. Ini panjang ini. Mau tak tutup nama Maqalatul Thalitha ini terlalu panjang. La yu'tilah li ahadin khomsan ila waqad ada lahu khomsan ukhra. Nah, satu lagi supaya ganjil. Allah tidak memberi li ahadin pada seorang khomsan 5 perkara minal hayat, daripada keadaan atau perilaku. Ila waqad ada, kecuali Allah telah mempersiapkan hayat,
sama mempersiapkan lahu untuk orang tadi khamsan ukhra, 5 perkara yang lain min jazaiya daripada balasan daripada 5 perilaku tadi. La yutihillahu syakhsa syukra, Allah tidak memberi kepada asyakhsa, pada seseorang syukur untuk nikmat illa qad a'dalahu ziyadah, kecuali Allah telah mempersiapkan bagi orang tadi pertambahan nikmat tadi. Allah tidak memberi kepada orang itu rasa syukur kecuali Allah telah mempersiapkan bagi dia pertambahan nikmat. Alat tilka nikmat, atas nikmat yang sudah beri. Kalau Allah Ta'ala, Allah sendiri yang berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau yang syukur maka aku akan tambah, kata Allah. Makanya kita sunahkan doa Rabbi auzini an asykura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah saya pertolongan untuk bersyukur kepada-Mu. A'inni ala dzikrik wa syukrik. Maksudnya tolonglah aku untuk syukur. Jadi syukur itu pemberian dari Allah. Kita tanpa kekuatan dari Allah tidak bisa kita syukur. Jadi siapa yang diberi syukur oleh Allah? Makanya kalimatnya kan diberi. Siapa yang diberi syukur oleh Allah, pasti Allah sudah siapkan tambahan nikmat ini kepada orang yang syukur. Kemudian yang kedua, walayatihi ad-du'a illa qad a'adda lahu istijabah. Allah tidak memberi seseorang kemampuan untuk berdoa kecuali Allah sudah siapkan istijabah, ijabah dari doa yang dia minta. Kalau sudah orang Allah kasih kesempatan untuk berdoa, pasti yakin Allah sudah menyiapkan ijabahnya. Karena Allah bilang, kalau Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, doalah kepada saya, aku akan istijabah. Ruwiya anna Rasulullah SAW, ya, di antara doa-doanya Rasulullah ini diriwayatkan, beliau di antara doa beliau ini, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tardu bi qada'ik wa tagna'u bi ata'ik. Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu nafsan, jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, nafsan tu'minu bi liqa'ik, yang beriman kepada perjumpaan denganmu. Wa tardu bi qada'ik, ridho kepada keputusanmu. Tagna'u bi ata'ik, menerima dengan pemberianmu. Nafsu yang mutmainnah, karena nafsu itu banyak amaratun bisu, menyeru pada keburukan. Kita minta nafsu yang mutmainnah. Allah SWT itu di antara doa yang diajarkan Rasulullah, Allah SWT nafsan mutmainnatan tu'minu bil qa'ik wa tardu bi qada'ik wa tagna'u bi ata'ik. Ini doa mujarab untuk hafalan. Diulang 19 kali untuk hafalan. Walayutil istighfar, dan Allah tidak memberi kepada seorang istighfar illa qad a'adda lahu ghufran, kecuali Allah sudah persiapkan bagi orang itu ampunan. Kalau orang sudah dikasih Allah izin untuk istighfar, berarti yakin Allah sudah menyiapkan ampunan bagi orang itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian pada Rabb kalian, penguasa kalian, sesungguhnya dia Ghaffara, Maha Pengampun. Ruya Nabi SAW Rasul bersabda, lau akhtatum hatta tablugha khotoyakumus sama. Seandainya kalian akhtatum, berbuat salah, dosa, hatta tablugha, hingga mencapai khotoyakum, dosa-dosa kalian, as-sama, kepada langit, ya. Summa tubtum, kemudian kalian taubat, lataballahu alaikum, pasti Allah akan menerima taubat kalian. Seandainya kalian berdosa sampai mencapai langit pun, kau sungguh-sungguh taubat, dengan syarat ya sungguh-sungguh taubat, bukan kapok lombok itu. Kapok makan lombok, besok nyari lagi karena kurang pedas. Padahal sudah murus-murus. Jadi selama kau taubat, maka Allah akan ampuni sebanyak apapun, sampai kepada langit pun dosamu Allah akan ampuni. Riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang tadi riwayat Tabrani, doa tadi diriwayatkan Imam Tabrani. Wala yuti taubat ila qad ajal qabul, dan Allah tidak akan memberi seorang itu kesempatan untuk taubat kecuali pasti Allah akan sudah siapkan untuk menerima. Allah sudah persiapkan untuk penerimaan terhadap taubat tadi. Ila qad ajal qabul, ai qabulat taubah, yakni penerimaan taubat. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Rasulullah itu bersabda, maktubun haulal arsy, tertulis di sekeliling arsy, ya, qablaan tukhlaqud dunya, sebelum diciptakannya dunia, bi arba'ati alafi am, 4.000 tahun. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Wa inni laghaffarun, itu surat Toha ayat 82. Wa ini laghaffarun, surat Toha ayat 82 itu. Wa ini laghaffarun itu surat Toha itu. Jadi sudah tertulis 4.000 tahun, kata Rasulullah, sebelum terciptanya dunia ini
sudah tertulis di arsy-nya Allah Ta'ala itu apa? Ayat yang termaktub di surat Al tadi ayat 82. Wa inilah ghafarun liman taba, sungguh aku ini maha pengampun. Liman taba, bagi aku ini kata Allah maha pengampun bagi siapa yang taba, yang taubat. Wa amanah, lalu betul-betul beriman. Wa amila sholat, lalu memperbaiki amalnya. Ya, memperbaiki amal sholat. Cuma tadi kemudian dia mengikuti petunjuk. Itu syaratnya. Taubat itu seiring dengan memperkuat keimanan, memperbaiki amal, kemudian istiqomah dalam mengikuti petunjuk, itu taubat. Bukan kapok lombok tadi. Itu taubat. Rawa Dailami riwayat Imam Dailami. Wala yu'ti shadaqah illa qad ajalu taqabbul. Dan Allah tidak akan memberi orang itu sedekah, kekuatan untuk sedekah, kecuali Allah sudah siapkan untuk penerimaan sedekah tadi. Allah sudah siapkan untuk menerima sedekah. Ay husulul qabul. Ini terjadinya penerimaan tadi. Ruwiya anna sallallahu alaihi Rasul bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi." Setiap orang itu nanti akan berada di naungan sedekahnya hatta yuqda bainan nas, sampai dipisah hukuman antara manusia. Sampai selesai Allah menghukum manusia, dia berada di bawah naungan sedekahnya. Rawal Imam Ahmad, dari Imam Ahmad. Ruwiya anna Rasul SAW bersabda, "Ma min 'abdin tasaddaqu bi shadaqatin." Tidak ada satu hamba yang bersedekah dengan satu sedekah yang bertaghi biha wajh Allah, yang mana dia mencari dengannya, dengan sedekah tadi, wajah Allah, ridhonya Allah Ta'ala. Ila qala Allah yaumil qiyamah, kecuali Allah akan berfirman pada hari kiamat, "Abdi rojautani." Ya hambaku, wahai hambaku, rojautani, kau sudah mengharap kepada aku. Falan ahkiroka, maka aku tidak akan meremehkan engkau, tidak akan meremehkan harapanmu. Haram tu jasadaka ala nar, saya haramkan jasad atas api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, masuklah dari pintu mana daripada pintu-pintu surga itu yang kau mau. Rawahu Ibnu Lal, diriwayatkan oleh Ibnu Lal. Baca dulu. Maqalatul Rabi'ah.